Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakirul Muqaddam. Saya lahir di Bangkalan 20 bulan Juni 1996. Jabatan yang saat ini saya terima yaitu adalah Teknik Jalan dan Jembatan. Saya sekarang di instansi Dinas Perjalanan dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan. Di sini ada beberapa isu yang saya ambil. Yang pertama yaitu adalah isu kurangnya tim survei pada Dinas PUPR. Yang kedua yaitu adalah kurangnya optimalnya dalam perencanaan peningkatan jalan di Kabupaten Pamekasan. Yang ketiga adalah kurang optimalnya pemanfaatan limbah plastik. Yang keempat adalah kurang tersedianya data tanah di ruas-ruas di Kabupaten Pamekasan. Yang terakhir adalah tidak adanya data lengket jalan. Nah, dari 5 isu ini maka terdapatlah isu yang pokok, ada 3 ya. Yaitu yang pertama adalah kurang optimalnya perencanaan detail peningkatan jalan, yang kedua adalah kurang pemanfaatan limbah plastik, yang terakhir adalah belum ada data tanah. Nah, setelah menggunakan teknik USG ini, maka didapatkan hasil yang pertama, nilai yang tertinggi yaitu pada isu kurang optimalnya perencanaan yang detail untuk peningkatan jalan di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan yang nomor 2 yaitu adalah kurang optimalnya pemanfaatan limbah plastik di Kabupaten Pamekasan. Ini memang nilainya memang hampir mirip karena memang sama-sama dari menggunakan teknik USG mempunyai nilai yang sangat tinggi, sehingga dari 2 ini saya ambil sebuah judul yaitu adalah Perencanaan Peningkatan Jalan Kadur Kelompang Timur Kabupaten Pamekasan untuk mengatasi kerusakan jalan dengan menggunakan aspal plastik. Adapun landasan dari topik saya ini yaitu adalah yang pertama adalah jalan di Pamekasan ini yaitu 72%-nya dari total seluruh yang ada di Pamekasan. Sedangkan jalan nasional hanya 4,4% dan jalan provinsinya 20,4%. Maka dengan demikian sangat dibutuhkan sebuah perencanaan yang detail dan terstruktur sehingga mendapatkan sebuah pelayanan terhadap masyarakat tentang infrastruktur jalan. Yang kedua yaitu adalah pemanfaatan limbah plastik. Bisa kita lihat di sini bahwa pemanfaatan limbah plastik belum ada yang optimal, hingga benar-benar bisa mencemari lingkungan, terutama di lingkungan pengairan seperti di laut. Landasan inilah maka saya membentuklah sebuah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan aktualisasi saya, yaitu yang pertama yaitu koordinasi pelaksanaan aktualisasi dengan mentor, yang kedua survei kondisi jalan, yang ketiga survei LHR lalu lintas harian rata-rata, yang keempat adalah menghitung tebal kekerasan jalan, yang kelima yaitu asistensi kepada mentor apakah sudah benar hasil survei dan hitungan saya. Yang keenam yaitu pembuatan detail engineering drawing. Yang ketujuh yaitu pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat. Yang kedelapan pembuatan benda uji. Yang terakhir adalah pembuatan laporan akhir. Di sini adalah timeline yang saya sudah lakukan selama 9 tahap ini saya lakukan selama 4 minggu. Baik, di sini tahap pertama yaitu melaksanakan koordinasi dengan mentor. Tahapannya yaitu adalah menghubungi mentor, memaparkan langkah-langkah aktualisasinya, meminta masukan kepada mentor, yang terakhir adalah menyusun ulang jadwalnya. Manfaatnya untuk mendapatkan saran-saran dari mentor bagaimana yang lebih baik dan jadwal-jadwal yang lebih sesuai dengan yang di lapangan, sehingga nantinya pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Di sini nilai-nilai dasar yang saya lakukan dalam tahap ini yaitu adalah Rule of Government, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Nilainya penguatan organisasi ada 5 yaitu kreativitas dan inovasi, sinergi, profesional, musyawarah dan disiplin. Sehingga jika tidak dilaksanakan tahap ini akan berdampak sebuah kegagalan koordinasi, tidak mendapatkan saran dari mentor. Sehingga yang terakhir adalah tidak kurangnya kelancaran dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Ini adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan koordinasi. Yang kedua yaitu adalah pelaksanaan survei kondisi jalan. Survei kondisi jalan tahapnya yaitu saya harus membentuk sebuah tim, ada 3 orang. Terus mempersiapkan ATK dan transportasi untuk ke lapangan. Yang terakhir adalah melakukan survei atau mengisi form-form yang sudah disediakan. Manfaatnya kita bisa mengetahui seberapa besar kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang maupun berat. Sehingga disinilah nantinya bisa kita rencanakan seberapa tebal perencanaan untuk tebal kekerasannya, sehingga nilainya bisa sesuai dengan perencanaan dan umur rencana bisa sesuai dengan perencanaan. Tahap-tahapan nilai-nilai dasarnya seperti ini yang saya terapkan: manajemen ASN karena membentuk tim,
Wall of Government karena butuh koordinasi, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Nilai-nilai penguatan organisasinya yaitu sinergi, profesional, akutabel dan disiplin. Dampaknya jika tidak dilakukan tahap ini yaitu kita tidak mengetahui seberapa besar kerusakan jalan di Kadur Lombang Timur ini. Tahapan ketiga, ini dokumentasinya. Tahapan ketiga yaitu ada survei LHR, lalu lintas harian rata-rata. Tahapannya itu membentuk tim, mempersiapkan ATK atau alat-alat survei. Yang ketiga adalah transportasi, dan terakhir mengisi form yang sudah disiapkan. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui sebuah volume kendaraannya, sebuah kendaraan yang melewati di Kaduk Lombang Timur ini ada berapa jumlahnya. Sehingga ini adalah sebagai landasan untuk mengetahui seberapa besar nanti tebal perkerasannya. Nilai-nilainya hampir sama yaitu manajemen ASN, Wall of Government, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Sedangkan nilai-nilai penguatan organisasi, sinergi profesional, akuntabilitas, disiplin. Dan nampaknya jika tidak dilaksanakan maka kita tidak mengetahui volume seberapa besar kendaraan yang melewati di Kaduk Lombang Timur ini. Ini dokumentasinya. Yang selanjutnya yaitu adalah penghitungan tebal kekerasan. Ini dilakukan di kantor di Dinas PUPR. Nah, ini mengacu pada spesifikasi yang ada. Tahapannya seperti ini, mempersiapkan hasil survei dan melakukan penghitungan. Manfaatnya sehingga kita nanti setelah ini bisa mengetahui seberapa besar tebal dari perencanaan tebal kekerasan ini. Nilai-nilainya manajemen ASN, akuntabilitas, komitmen mutu. Nilai komitmen organisasinya adalah profesional, akuntabilitas, dan disiplin. Nampaknya kita bakal tidak mengetahui seberapa tebal nanti perkerasannya. Ini dokumentasinya. Baik, selanjutnya yaitu tahap yang nomor 5, asistensi dengan mentor. Hampir sama dengan sistem koordinasi, di mana kita harus membentuk mentor dan mempersiapkan semua survei, hasil survei baik LHR dan kondisi jalan. Selanjutnya adalah perhitungan tebal perkerasan juga harus dipersiapkan. Maka di situ nanti kita mengetahui ada kekeliruan apa tidak dalam penghitungan maupun pengisian form survei. Ini nilai-nilai dasar yang diterapkan, Wall of Government, nasional, etika publik, nilai penguatan organisasi, sinergi, profesional, musyawarah, dan disiplin. Dampaknya kita bisa mengetahui jika tidak melakukan ini kita tidak mengetahui apakah hitungan kita benar atau salah. Yang terakhir, yang nomor 6 yaitu adalah pembuatan detail engineering drawing. Saya menggunakan alat AutoCAD sehingga kita mengetahui seberapa lebar maupun tebal dari perkerasan, sehingga ini ada data teknis. Data teknis ini nanti yang diajukan sebagai pembuatan RKS. Ini nilai dasarnya yang dilakukan, manajemen ASN, akuntabilitas, komitmen mutu. Muatan organisasinya adalah profesional, akuntabel, dan disiplin. Jika dampaknya tidak dilaksanakan, maka kita tidak tahu, tidak mempunyai detail teknis, dan kita bingung apakah melaksanakan nantinya untuk diterapkan di lapangan. Ini dokumentasi pelaksanaannya. Yang ketujuh yaitu adalah pembuatan rencana kerja RKS. Nah, di sini adalah menggunakan hasil data penelitian saya sendiri. Nah, dari data penelitian saya yang saya sudah lakukan sebelum dari kegiatan aktualisasi ini, saya rangkum kebutuhan-kebutuhan untuk pembuatan sebuah aspal plastik. Nah, saya sudah rangkum dan hasilnya sudah ada di laporan akhir aktualisasi yang sudah saya buat. Ini kegiatan dokumentasi kegiatannya. Yang ke-8 yaitu pembuatan benda uji, di mana pembuatan benda uji dilakukan seharusnya di Lab Laboratorium Geoteknik dan Transportasi di Institut Teknologi 10 November. Karena memang ada kendala COVID pandemik, maka hal ini tidak bisa dilakukan. Tapi saya berinisiatif menggunakan data hasil video yang sudah saya lakukan waktu penelitian. Maka data ini nanti sudah dilaporkan di laporan akhir sebagai data sekunder dari hasil pembuatan benda uji RKS ini. Ini dampak dan manfaatnya. Dan yang terakhir adalah ini dokumentasinya, ini diambil dari hasil penelitian saya sendiri. Baik, yang terakhir adalah pembuatan laporan akhir, di mana laporan akhir ini saya memasukkan semua kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini, dengan 9 tahap saya masukkan dalam laporan akhir, sehingga laporan akhir saya bisa tersusun, bisa terselesaikan, dan bisa saya bimbingkan ke ikut saya dan pembimbing saya. Maka dengan demikian dokumentasi saya. Dengan demikian kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu adalah yang pertama adalah penulis mampu menerapkan nilai aneka serta peran fungsi ASN dalam NKRI. Yang kedua yaitu adalah mengetahui kondisi jalan yang baik, sedang, rusak, ringan.
Yang kedua yaitu adalah kendaraan ringan seberapa besar di Jalan Kadut Jombang Timur. Yang ketiga yaitu adalah mengetahui tebal kekerasannya, berapa STB tebalnya, berapa CBC tebalnya. Yang terakhir adalah kita mengetahui berapa besar kadar aspal rencana, kadar aspal yang bisa dihampar di lapangan, hingga suhu yang digunakan di lapangan harus menggunakan suhu optimal yaitu 180 derajat Celcius. Ini berdasarkan dari data sekunder, yaitu hasil dari penelitian. Maka saran yang bisa diambil yaitu perencanaan peningkatan jalan pada ruas Jalan Kadut Jombang Timur dibutuhkan dokumen tambahan, yaitu perencanaan detail anggaran biaya. Memang di sini saya tidak memasukkan rencana anggaran biayanya. Selain itu diperlukan analisis literatur lanjutan untuk kesimpulan hasil penelitian. Baik, itu hasil presentasi dari saya. Maka saya tutup dengan penutup, cintailah lingkungan dan teruslah berinovasi dan berkarya untuk kebermanfaatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.